biaya, maaf, kalau yang D kita harus rincian dari perhitungannya. Oke, sekarang sebentar, coba kita ke tabel 1.2. Sebentar. Iya. Di tabel 1.2 kolom pertama ada ada harga per unitnya. Kolom kedua, jika PT ini memproduksi tanpa pesanan. Yang kolom ketiga, jika pesanan khususnya saja. Dan yang keempat, jika melakukan atau menerima pesanan khusus tersebut. Sekarang kalau produksi reguler harganya kan 330, yang umum tadi yang biasanya 330 dengan jumlah 7.500 unit, sehingga totalnya adalah 2.475. Kalau pesanan khusus harganya lebih murah, yaitu 220, dan unitnya adalah 2.500, sehingga totalnya 550.000. Kemudian yang kolom terakhir, jika diterima dua-duanya, maka total produksi adalah 3.025.000 sebanyak 10.000 unit, karena 7.500 yang biasanya dan 2.500 yang pesanan khusus. Oke. Kemudian cost produksi variabel. Apa cost produksi variabel, teman-teman? Biaya produksi variabel. Ada yang masih ingat? Halo? Apakah cost produksi variabel itu halo? Apa, Mas Yohanes? Ada lagi? Ya, betul. Biaya produksi yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah barang yang dihasilkan. Kalau unitnya awalnya 7.500, ya kita kalikan 7.500. Kalau unitnya jadi 2.500, jadi kita kalikan 2.500. Itu ya, teman-teman ya. Selamat datang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Selamat bergabung. Oke. Sekarang kita masuk ke cost produksi variabel. Di situ ada harga per unitnya, kan ada angka kecil di atas itu ya, teman-teman ya. 177, terus ada angka 1 di atas. Itu cara mencarinya atau
perhitungannya ada di halaman 1.13. Di situ ada nomor 1 untuk kos bahan baku, nomor 2 kos tenaga kerja, nomor 3 kos overhead. Oke. Nah, di situ 77 dikalikan 7.500 untuk tanpa pesanan, sedangkan dikalikan 2.500 untuk pesanan khusus. Seperti itu, jadi dikalikan semuanya. Kemudian kos variabel total adalah sejumlah itu. Oke. Sekarang laba kontribusi adalah 1.072.500 untuk tanpa pesanan, sedangkan dengan pesanan khusus 82.500. Nah, kalau kita melakukan dua-duanya, maka laba total yang kita dapatkan, laba kontribusi yang kita dapatkan adalah 1.155.000. Oke, tahu dari mana ya? Sekarang kos tetap. Tadi kos produksi variabel, sekarang kos tetap. Kalau tadi variabel itu besarnya sesuai dengan jumlah yang kita produksi, jumlah unitnya. Kalau kos tetap, biayanya tetap berapapun itu jumlah yang kita produksi. Di sini kos tetapnya adalah biaya pabrik dan biaya pemasaran, yaitu 605 dan 385.000. Adanya cuma di yang tanpa pesanan. Kenapa? Karena kan tadi dia mampu memproduksi 10.000. Nah, misalnya dia memproduksi kurang dari 10.000, biayanya ya tetap seperti itu, seperti yang 10.000, yaitu 605 dan 385. Misalnya dia cuma membuat 7.500, ya sudah, tetap kos tetap ya tetap. Berapapun yang kita produksi, kos tetap ya tetap. Batasannya adalah 10.000 unit. Oke. Misalnya lebih dari 10.000 unit, mungkin akan ada biaya lain. Biaya tetapnya ini mungkin akan meningkat lagi. Misalnya misalnya ada biaya peralatan gitu ya. Contoh biaya tetapnya biaya peralatan. Nah, misalnya perusahaan mau memproduksi lebih dari yang dia mampu, maka kan dia harus membeli peralatan lagi. Oleh karena itu, biaya tetapnya jadi bertambah. Tapi kalau ini karena dia memproduksi sebatas kemampuannya, yaitu 10.000 atau kurang dari 10.000, maka biaya tetapnya adalah tetap pada yang tanpa pesanan. Pesanan khusus karena dia masih dalam 10.000, maka dia nggak punya biaya tetap, makanya di situ ada 0. Oke, sehingga biaya tetap total untuk yang tanpa pesanan adalah 990, sedangkan untuk yang pesanan khusus adalah 0. Nah, setelah dihitung-hitung, laba operasi adalah 82.500 jika tanpa pesanan, dan jika dengan pesanan khususnya saja 82.500 juga. Sehingga total produksi jika perusahaan ini melakukan produksi seperti biasa dan juga menerima pesanan khusus, dia akan memperoleh laba operasi sebesar 165. Gitu teman-teman. Sehingga berdasarkan hasil hitung-hitungan ini, sebaiknya perusahaan ini melakukan pesanan khusus atau meningkatkan produksi atau tidak. Gimana teman-teman? Kalau kita hitung, setelah kita hitung, kalau biasa saja atau tidak menerima produksi,
laba kita 82.500.